akan berlaku mulai 1 Januari 2025, Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini ketentuan yang diatur terkait dengan pelaporan kecelakaan kerja oleh pemerintah yaitu 2 kali 24 jam. Nah, pada kenyataannya selama ini masih ada beberapa yang melaporkan kecelakaan kerja tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan itu melebihi batas ketentuan yang diatur oleh pemerintah, 2 kali 24 jam. Sehingga dengan adanya audit dari BPK, kami ada audit dari BPK, ini ada penegasan agar BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan perannya, melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 2 kali 24 jam. Nah, apa dampaknya kalau kecelakaan kerja itu tidak dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan? Yang pertama, karyawan Bapak Ibu tidak bisa dilakukan penjaminan di rumah sakit PLKK, Rumah Sakit Trauma Center yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tidak bisa melakukan reimbursement. Jadi nanti Mbak Farida akan menjelaskan lebih detail Bapak Ibu terkait dengan ketentuan. Sebenarnya bukan ketentuan baru, tapi penegasan kembali aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kuncinya adalah 2 kali 24 jam. Mau itu karyawan Bapak Ibu kecelakaan dirawat atau tidak, wajib dilaporkan terlebih dahulu ke BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Kemudian informasi lainnya, Bapak Ibu ini sudah mendekati penghujung tahun, mengingatkan kembali untuk pembayaran iuran Bapak Ibu ya, karena kami adalah cash basis, kemudian pengembangan di BPJS Ketenagakerjaan adalah harian, bunganya harian, bahwa iuran agar segera dibayarkan, khususnya untuk bulan Desember dibayar di bulan Desember. Sehingga pada saat karyawan Bapak Ibu melakukan cek saldo, mendownload laporan RSJHT, itu sudah full iurannya 1 tahun penuh, 12 bulan. Nah, ini nanti karyawan kami juga minta di tempat Bapak Ibu agar mendownload aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile. Sehingga Bapak Ibu sudah tidak direpotkan lagi kalau misalnya kartunya hilang, kemudian mau cek saldo, kemudian mau mengajukan manfaat layanan tambahan kami BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan perumahan, renovasi rumah, itu mereka bisa mengajukan secara mandiri begitu. Jadi harapan kami Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dengan baik. Kemudian untuk kendala di lapangan, Bapak Ibu kalau nanti ada komplain, ada permasalahan, silakan langsung ke kami ya, sampaikan ke kami terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk mungkin layanan yang ada di rumah sakit yang kerjasama dengan kami, silahkan Bapak Ibu bisa share informasi layanan yang telah diberikan rumah sakit itu seperti apa, begitu. Nah, Mas Vicky nanti boleh di-share untuk nomor HP saya di chat ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh kalau mau bertanya langsung ke saya juga, saya dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu sekalian. Tidak berpanjang lebar lagi Bapak Ibu, Mbak Farida kami segera memaparkan ya terkait dengan JKK mulai dari refreshment kemudian penegasan kembali terkait dengan aturan JKK 2 kali 24 jam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Silakan nanti kalau mau bertanya langsung, mau lewat chat juga boleh. Silakan nanti kita sama-sama berdiskusi terkait dengan layanan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada kecelakaan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dila selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta yang sudah membuka acara kali ini sekaligus memperkenalkan personel bidang pelayanan Bapak Ibu dari Kantor Cabang Surakarta yang nanti kami juga menghandle se-Solo Raya dari Surakarta, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri. Jika ada tentang hal-hal yang berkaitan dengan khususnya klaim, nanti bisa konsultasi dengan kami. Tanpa memperpanjang waktu dan untuk mempersingkat waktu, eh, kita menginjak acara berikutnya, belajar bareng tentang program JKK dan New PLKK
yang akan dibawakan oleh Ibu Farida selaku Case Manager BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta. Kepada Ibu Farida, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Bu Farida. Baik, terima kasih banyak Pak Vicky untuk waktunya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Eh, Semoga kita semuanya senantiasa sehat, bahagia, terus sukses ya Bapak Ibu semuanya. Nggih. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Farida, Case Manager BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian hanya berjumpa dengan saya by WA. Mohon maaf apabila selama berinteraksi di WA ada keterlambatan dalam pembalasan WA. Namun insya Allah tetap akan kami balas semua chat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kenapa hari ini kami undang Bapak Ibu semuanya dalam acara Zoom? Dan sebelumnya mohon maaf apabila penuh ya ini kapasitasnya karena memang banyak yang ikut dan banyak juga yang harus kami sampaikan kepada perusahaan. Bapak Ibu sekalian, kenapa ya hari ini kami undang Bapak Ibu sekalian? Karena kami akan ada informasi terbaru mengenai alur pelaporan dan alur JKK yang akan mulai berlaku. Mungkin minggu depan juga sudah berlaku, tapi ini adalah untuk masa transisi. Tapi full ini akan berlaku penuh pada bulan Januari 2025 begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti Ibu Dila sampaikan tadi, kenapa sekarang harus pelaporan JKK wajib 2 kali 24 jam di hari kalender, karena memang BPJS Ketenagakerjaan eh, harus melaksanakan aturan pemerintah di PP 44 dan Permenaker 5 tahun 2021. Karena hal tersebut sudah menjadi tinjauan dari BPK ketidakpatuhan kita terhadap aturan pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti mohon untuk disimak bagaimana tata cara pelaporan BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti untuk pertanyaan bisa lewat chat atau nanti bisa juga bertanya secara langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, pada pagi hari ini mungkin BPJS Ketenagakerjaan akan fokus kepada kita untuk jaminan kecelakaan kerja. Untuk hari ini temanya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah satu amanah dari pemerintah berwujud badan yang kami bertanggung jawab terhadap presiden langsung begitu. Nah, untuk BPJS dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah salah satu badan yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangi segala sesuatu resiko dari pekerja Indonesia. Kalau BPJS Kesehatan, Bapak Ibu semuanya pasti sudah paham itu adalah untuk yang berkaitan dengan kesehatan, begitu ya. Mau sakit flu, batuk, kanker, operasi batu empedu, kelahiran, seperti KB, seperti itu juga. Nah, atau untuk pemeriksaan anak-anak yang anak-anak dari tenaga kerja begitu. Namun untuk BPJS Ketenagakerjaan itu adalah kita punya 5 program seperti yang saya jelaskan tadi dengan masing-masing identitas kartu adalah sesuai yang tertera di layar. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai keliru saat terjadi kecelakaan kerja yang diberikan ke rumah sakit adalah kartu BPJS Kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kartu ini Bapak Ibu sekalian, mohon disampaikan kepada karyawan untuk bisa download aplikasi JMO. Karena kenapa download aplikasi JMO? Karena kalau terjadi kecelakaan kerja, kita nggak bawa kartu fisik atau lupa bawa KTP, minimal kartu ini ada di HP masing-masing tenaga kerja. Jadi mempermudah nanti untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan nanti dalam pengecekan benar atau tidak si tenaga kerja ini punya kartu BPJS Ketenagakerjaan. Begitu, nggih. Jadi mohon untuk disampaikan. Kemarin juga sudah ada ya, Bapak Ibu sekalian ya, pertemuan perusahaan Platinum. Kami juga sudah beri penghargaan kepada beberapa perusahaan yang memang
tenaga kerjanya sudah memakai aplikasi JMO, begitu ya. Dan itu bukan hanya untuk itu apresiasi dari kami, tapi lebih pentingnya adalah kalau terjadi resiko, kartu itu sudah ada di HP masing-masing. Karena sekarang kebanyakan dari tenaga kerja itu lebih sering membawa HP daripada membawa dompet, betul kan? Nah, maka dari itu harus install aplikasi JMO di HP masing-masing tenaga kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini BPJS Ketenagakerjaan kan ada segmennya kan kita ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah pekerja penerima upah itu, dan pekerja bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan juga pekerja migran Indonesia begitu. Nah, ini sudah ada pot masing-masing. Jadi, mohon Bapak Ibu semua pastikan bahwa tenaga kerjanya itu sudah sesuai belum dengan kategorinya atau segmentasinya begitu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita ada 5 program. Kalau kecelakaan kerja ini adalah prinsipnya kita adalah asuransi asuransi sosial ya Bapak Ibu ya, jaminan sosial yang memperoleh manfaatnya apabila tenaga kerja itu mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kalau jaminan kematian pasti adalah dinikmati oleh ahli waris atau nanti didapatkan oleh ahli waris ketika tenaga kerja meninggal dunia. Kalau jaminan hari tua itu adalah berupa tabungan atau asuransi sosial yang berupa tabungan dengan tujuan agar saat tenaga kerja keluar dari perusahaan atau dia memasuki masa pensiun, cacat tetap atau meninggal dunia, punya tabungan yang bisa digunakan untuk kehidupan selanjutnya. Untuk jaminan pensiun adalah apabila kita sudah memasuki usia pensiun, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan tabungan pensiunnya. Jadi sekarang tidak hanya PNS yang mempunyai jaminan pensiun, namun karyawan swasta pun juga punya jaminan pensiun. Nah, satunya itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan itu digunakan apabila ada tenaga kerja yang mendapatkan atau mengalami PHK. Nah, PHK di sini bukan PHK yang baik-baik juga, tapi yang tidak baik pun asalkan itu adalah judulnya di PHK dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja terkait setempat dan keluarlah keputusan PHK dari rekomendasi dari Disnaker, maka itu sudah dianggap PHK. Misal nih karyawan yang Pak Ibu sekarang ada yang melakukan tindakan yang tidak baik atau tindakan yang negatif. Ternyata sama Bapak Ibu sekalian atas tindakan negatif tersebut bisa diberi surat peringatan 3 kali terus di PHK. Nah, itu PHK itu juga termasuk bisa dapat JKP asalkan masa kepesertaannya itu terpenuhi, yaitu 2 tahun masa kepesertaan, 12 bulan iuran dan 6 bulan iuran berturut-turut. Nah, seperti itu ya Pak Ibu sekalian ya. Nah, ini adalah manfaat satu-satu. Jangan lupa kartu BPJS Ketenagakerjaannya mohon dicek itu sesuai atau enggak. Nomor kartunya, namanya, KTP-nya, datanya, semuanya dipastikan sesuai agar mempermudah Bapak Ibu sekalian nanti dalam proses pengeklaiman. Nah, ini untuk jaminan kecelakaan kerja. Bapak Ibu sekalian, untuk jaminan kecelakaan kerja, tentu saat ini Bapak Ibu sekalian pasti sebagai HRD sudah ngelotok banget nih manfaatnya apa nih. Eh, sudah paham betul. Nah, itu sudah di luar kepala. Kalau ada orang kecelakaan kerja yang didapatkan adalah pengobatan tanpa maksimal biaya atau sesuai dengan indikasi medis, betul. Santunan tidak mampu bekerja atau STMB itu adalah yang 12 pertama upah 12 pertama di istilah dokter itu adalah 100% upah. Bulan berikutnya adalah 50% upah. Terus santunan kematian akibat kecelakaan kerja atau meninggal mendadak dapatnya adalah 48 kali upah dengan biaya pemakaman adalah 10 juta, santunan berkala adalah 12 juta. Untuk santunan cacat, apabila tenaga kerja mengalami cacat, itu adalah maksimal yang didapatkan adalah 56 kali upah. Tentu cacat ini juga berdasarkan dari pemeriksaan dokter yang memeriksa atau dokter perasa BPJS Ketenagakerjaan, baik cacat anatomi, fungsi, dan juga catat-catat begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan untuk santunan tidak mampu bekerja, Bapak Ibu sekalian tolong apabila Bapak Ibu sekalian mengeklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan tidak ketemu dengan customer service BPJS Ketenagakerjaan, dikirimkan via pos atau dititipkan security, kami minta untuk berkas dilengkapi sesuai dengan persyaratan agar kami tidak
kebingungan atau harus mengkonfirmasi bahwa ada kekurangan berkas. Begitu ya Pak Ibu sekalian. Dan satu lagi, santunan tidak mampu bekerja sekarang tidak bisa dititipkan ke Vaskes atau kita titipkan klaimnya ke rumah sakit atau ke klinik yang bekerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan. Itu tidak bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, ada perusahaan yang mau klaim STNB, mohon untuk bisa diklaimkan sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lupa persyaratan harus ada eh, formulir 3B atau resume medis yang menyatakan kondisi akhir tenaga kerja. Nah, kondisi akhir itu yang seperti apa Mbak Freda? Yaitu adalah surat 3B, surat keterangan dokter yang ada gambar tengkoraknya. Itu harus ada keterangan dari dokter, yaitu adalah statusnya sembuh, meninggal dunia, atau cacat fungsi atau cacat anatomi. Itu harus ada ya Bapak Ibu sekalian ya. Selain 3P, dipastikan absensi itu komplit dari tanggal tenaga kerja masuk sampai dari tenaga kerja dia kecelakaan kerja sampai dengan masuk saat terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, pastikan juga bukti pembayaran gaji pada saat si tenaga kerja tidak masuk bekerja itu sudah dibayarkan oleh perusahaan. Itu harus dilampirkan slip gajinya atau bukti pembayaran gaji yang lain, begitu. Itu harus dilampirkan. Terus satu lagi yang terpenting, pentransferan ini harus dilakukan ke rekening perusahaan. Begitu ya Pak Ibu sekalian ya. Namun apabila ada perusahaan yang saat tenaga kerja itu mengalami sakit, itu ada STMB-nya dan si perusahaan tidak membayarkan gajinya si tenaga kerja selama yang bersangkutan sakit karena kecelakaan kerja, itu nanti bisa langsung ditransfer ke tenaga kerja. Namun harus ada surat pernyataan dari perusahaan bahwa selama yang bersangkutan tersebut tidak bekerja karena kecelakaan kerja, itu yang bersangkutan tidak digaji oleh perusahaan. Begitu nih Bapak Ibu sekalian, guys. Jadi ini harus dipastikan nih SMP. Yang pertama, tidak bisa lagi nitip, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Begitu. Terus untuk kecelakaan kerja sendiri, Bapak Ibu sekalian, pastikan untuk kronologi kecelakaan kerja, karena kita menanggung kecelakaan kerja ini berangkat pulang pergi di tempat kerja dan perjalanan dinas, pastikan saat menulis kronologi kecelakaan kerja itu dipastikan detail bahwa tenaga kerja ini adalah berangkat dari rumah atau berangkat dari kos menuju perusahaan. Misal perusahaannya adalah Panca Bersaudara. Jadi tenaga kerja berangkat dari rumah menuju PT Panca Bersaudara sampainya di misalkan di Muter gitu kecelakaan. Nah, seperti itu. Jangan ditulis tenaga kerja dari arah utara ke selatan mengalami kecelakaan kerja di jembatan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kami kalau dari arah utara ke selatan nanti dikiranya mencari kitab suci, bukan dalam rangka bekerja. Jadi, jangan copy paste surat keterangan kepolisian. Begitu ya Pak Ibu sekalian ya. Jadi harus diterangkan detail. Apabila tenaga kerja kos, gitu juga dituliskan alamat kosnya di mana. Mohon dituliskan dari perusahaan di form tahap 1 bahwa tenaga kerja berangkat dari kos. Alamat kosnya mana? Tulis di paling bawah yang bagian yang luang ada kosongan itu bisa diisi di situ ya Pak Ibu sekalian ya. Begitu jadi dari berangkat pulang itu tempat kerja perjalanan dinas itu tolong disampaikan detailnya seperti itu. Jamnya jangan lupa diisi, tanggalnya jangan lupa diisi begitu. Nah, ini nanti proses pelaporan ini nanti juga Bapak Ibu sekalian nanti bisa print lewat SIPP. Begitu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi jangan lupa untuk kronologi mohon dipastikan detail. Jangan dari arah utara ke selatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon itu dipastikan. Begitu. Begitu. Terus Bapak Ibu sekalian, untuk apabila ada tenaga kerjanya yang meninggal dunia, juga jangan lupa disampaikan ke kita kalau ada yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, pastikan Bapak Ibu pelaporan 2 kali 24 jam terlebih dahulu, walaupun berwujud hanya laporan tahap 1 KTP kartu, seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk manfaat cacat juga nanti mohon untuk di 3B seperti tadi yang saya sampaikan kalau klaim STMB harus ada 3B-nya. Untuk biasa sendiri nanti bisa diperuntukkan untuk tenaga kerja yang mengalami kematian akibat kecelakaan kerja atau yang mengalami cacat total tetap. Kita juga ada namanya home care Bapak Ibu sekalian. Jadi home care ini bisa diberikan kepada tenaga kerja yang tidak bisa melakukan pengobatan ke rumah sakit karena kondisi medis dan kondisi geografis. Tentu hal ini harus ada surat
keterangan dari dokter yang memeriksa bahwa tenaga kerja memerlukan home care seperti itu. Nah, ini batasannya adalah 1 tahun atau 20 juta dan hanya bisa dilaksanakan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan begitu. Kalau kita home care ngambil perawat yang tidak bekerja sama dengan rumah sakit atau BPJS Tenagakerjaan itu tidak bisa diganti oleh BPJS Tenagakerjaan. BPJS Tenagakerjaan juga ada namanya program kembali kerja atau return to work bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang berisiko cacat. Jadi Pak Ibu sekalian, bagi ada tenaga kerja yang memang mengalami kecacatan, nanti ada amputasi, seperti itu mohon dilaporkan ke kami, BA ke kami, Ibu, Bapak, Mas Vicky, Mbak Farida, Mbak Yohan, Mbak Mas Mahi, ini ada kecelakaan kerja, tangannya diamputasi, kakinya diamputasi, jarinya diamputasi 3, seperti itu. Nanti mohon dilaporkan ke kami, biar kami ada pendampingan ke rumah sakit dan nitipkan ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan, begitu. Nah, ini manfaatnya tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk transportasi dipastikan 5 juta, 2 juta untuk laut, dan udara 10 juta, begitu. Untuk cacat juga kita ada persentasenya. Persentase itu kita dasarkan kepada PP 44 ya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak berdasarkan BPJS Tenagakerjaan, tapi itu berdasarkan dari aturan yang sudah berlaku sesuai dengan PP 44 gitu. Untuk kematian, untuk jaminan kematian, ini diberikan kepada ahli waris, kepada tenaga kerja yang mengalami musibah kalau yang bersangkutan si tenaga kerjanya meninggal dunia. Meninggal dunia karena apa? Yang jelas meninggal dunianya bukan karena kecelakaan kerja, begitu. Dan manfaat beasiswa itu didapatkan apabila kepesertaan jaminan kematiannya sudah melewati 3 tahun, begitu. Nah, untuk santunan kematiannya nanti eh, dilengkapi dokumennya dan dipastikan ahli warisnya adalah sudah sesuai dengan urutan ahli waris begitu. Ini untuk beasiswa. Jadi untuk TK, SMP, SD, SMA sesuai jenjang pendidikannya nanti maksimal adalah 174 juta begitu dan diberikan kepada untuk 2 orang anak begitu nggih. Dan minimal adalah TK. Dan anak ini yang harus sudah dilahirkan pada saat si tenaga kerja itu meninggal dunia atau mengalami cacat atau mengalami penyakit akibat kerja yang memang menyebabkan kecacatan begitu. Nah, untuk jaminan hari tua, Bapak Ibu sekalian, jaminan hari tua bisa diambil itu eh, bisa secara sebagian dan secara penuh. Kalau secara penuh, itu Bapak Ibu sekarang sudah tahu, yaitu pada masa dia memasuki usia 56 tahun, dia meninggal dunia, atau keluar dari perusahaan dan pensiun, begitu. Kalau untuk jht sebagian bisa diambil 10% dan 30% untuk perumahan. Kalau 10% ini bisa diambil untuk kondisi apapun. Tapi untuk pengambilan jaminan hari tua sebagian, Bapak Ibu sekalian nanti akan dikenakan pajak progresif setelah pengambilan jaminan hari tua selanjutnya melebihi masa 2 tahun. Jadi kalau tidak kepepet, tidak untuk fasilitas perumahan, nanti jangan diambil untuk JHT-nya. Karena untuk perumahan pun kita sudah ada manfaat MLT ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu manfaatnya MLT ini bunganya sangat ringan sekali di BPJS Tenagakerjaan. Jadi apabila ada karyawan yang mau mengambil rumah, pastikan mengambil manfaat MLT BPJS Tenagakerjaan karena akan hemat angsuran sekitar 800 sampai dengan 1 juta begitu. Untuk jaminan pensiun ini jelas tahun depan kita akan naik manfaat pensiun itu di usia 59 tahun ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah manfaat pasti yang diberikan kepada si tenaga kerja memasuki usia pensiun, catatan tetap atau meninggal dunia. Nah, ini yang paling kita tunggu adalah Social Renew PLKK. Jadi Bapak Ibu pastikan benar-benar ini Bapak Ibu ketahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk BPJS Tenagakerjaan saat ini per 1 Januari 2025 untuk pelaporan kecelakaan kerja wajib 2 kali 24 jam hari kalender. Tidak hari kerja, tapi hari kalender ya. Sabtu Minggu kalau ada kecelakaan kerja juga wajib lapor di BPJS Tenagakerjaan. Begitu nggih. Nah, nanti untuk pelaporannya tidak bisa by WA, hanya Mbak Farida, ada kecelakaan kerja selama Sutini tanggal ini jam segini, tapi pelaporan JKK harus dalam bentuk formulir digital JKK.
begitu. Nanti bisa dilaporkan via SIPP dan dilaporkan langsung ke PLKK. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jika ada tenaga kerja yang masuk ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan, pastikan itu adalah memakai fasilitas JKK. Jadi tidak bisa reimbas lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit yang kerjasama, itu harus dipastikan bahwa dia memakai JKK. Begitu. Nanti pada saat Bapak Ibu sekalian, ini adalah alurnya ya. Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, maka nanti Bapak Ibu sekalian langsung dibawa ke rumah sakit, begitu nggih. Sewaktu di rumah sakit, perusahaan rumah sakit itu akan mengecek kelayakan dari peserta dan eligibilitas peserta di menu aplikasi EPLKK yang dimiliki oleh rumah sakit yang bekerja sama atau Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah dilakukan cek eligibilitas oleh rumah sakit bahwa tenaga kerjanya itu adalah eligible begitu yang sini ya yaitu eligible-nya secara apa yaitu adalah eligible-nya itu adalah memenuhi kepesertaannya yaitu adalah dia statusnya aktif tidak menunggak iuran dari perusahaan 3 bulan berturut-turut tidak menunggak iuran maka itu ada dinyatakan eligible. Setelah dinyatakan eligible, Bapak Ibu sekalian, itu harus melampirkan KTP dan kartu BPJS Tenagakerjaan dan dipastikan memenuhi ruang lingkup kecelakaan kerja dan mendapatkan surat kelayakan SKP, begitu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian pastikan ya untuk eligibilitas. Setelah eligible, rumah sakit ini akan mengentry data pasien atau data tenaga kerja. Setelah dilakukan entry di sistem EPLKK, disubmit oleh rumah sakit, maka kalau datanya sesuai bahwa data dari yang di-entry oleh PLKK ini akan masuk ke sistemnya SIPP Bapak Ibu sekalian. Begitu. Jadi nanti akan ada pemberitahuan via SIPP. Begitu. Jadi pastikan kalau ada tenaga kerja yang masuk ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu harus mengecek SIPP. Ada nggak tenaga kerjaku tadi udah di-entry belum sama rumah sakit gitu. Kalau sudah di-entry sama rumah sakit, akan muncul di menu SIPP. Nanti ada di bagian lonceng paling atas. Di atas itu ada lonceng. Nanti Bapak Ibu silahkan diklik. Nanti akan muncul data yang harus diisi. Data yang harus diisi ini adalah data yang sesuai dengan laporan tahap 1 yang ada di formulir yang biasanya Bapak Ibu sekalian isi by tulisan tangan. Itu sekarang udah bisa diisi by SIPP begitu. Setelah dilakukan pengisian tersebut di SIPP, Bapak Ibu sekalian wajib mensubmit laporan tersebut. Setelah disubmit, itu akan kembali terkirim ke BPJS Tenagakerjaan untuk dilakukan atau diterbitkan surat kelayakan pelayanan atau SKP begitu. Jadi setelah Bapak Ibu, terus dokumen yang lain gimana Mbak? Dokumen yang lain bisa di print tab satunya, kemudian Bapak Ibu sekalian stempel begitu. Terus selanjutnya dilamparkan fotokopi kartu, KTP, absensi, surat pernyataan PKK, dan kalau lalu lintas bisa surat keterangan 2 orang saksi atau keterangan kepolisian atau jasa harjanya. Tapi Mbak Farida ini kan 2 kali 24 jam karena polisinya nunggunya lama, jasa raja lama, bagaimana? Atau kami tinggal nih ke kapan kepolisiannya atau jasa harjanya itu nanti bisa diganti dulu dengan surat keterangan 2 orang saksi sambil dilakukan pelaporan ke kepolisian atau penerbitan jasa raja. Kalau yang untuk ganda seperti itu nggih Bapak Ibu sekalian paham nggih sampai sini ya bahwa sambil menunggu pelaporan jasa raja kita memakai dulu surat keterangan 2 orang saksi. Nggih, di sini nggih perlu dipahami di sini nggih. Gitu. Jadi setelah itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian upload di menu SIPP untuk pelaporan tersebut. Mbak, saya nggak mau upload nih setelah submit ya wes. Kalau nggak mau upload, kasihkan tetap berkas tersebut ke rumah sakit begitu. Gitu ya Pak Ibu sekalian ya. Dan kalau nggak lupa Bapak Ibu sekalian mohon juga di-emailkan ke BPJS Tenagakerjaan. Nanti kami akan berikan alamat emailnya BPJS Tenagakerjaan yang digunakan untuk pelaporan kecelakaan kerja begitu. Itu nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini pastikan Bapak Ibu sekalian membayar iuran tepat waktu karena BPJS Tenagakerjaan kalau menunggak 3 bulan itu tidak bisa dilayani di PLKK. Begitu nggih. Nah, ini untuk formulirnya.
Ini formulir tahap satunya nanti bisa diisi di sini atau nanti bisa terbit secara SPP baik online. Jadi sudah diisi ketika tersebut. Kenapa ini BPJS Tenagakerjaan harus lapor 2 kali 24 jam? Ini adalah sesuai dengan amanah Permenaker 5 tahun 2021 pasal 48 bahwa kecelakaan kerja ini harus disampaikan ke BPJS Tenagakerjaan paling lama jangka waktunya adalah 2 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini untuk kecelakaan kerja ini Bapak Ibu sekalian, ini bukan hari kerja ya, tapi kalender. Pastikan kalender. Kami BPJS Tenagakerjaan juga wajib menerbitkan surat kelayakan pelayanan atau SKP juga 2 kali 24 jam kalender, bukan hari kerja. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, guys. Gitu. Nah, ini adalah menu SPP-nya. Jadi nanti login SPP. Kemudian akan muncul di lonceng ini, Bapak Ibu sekalian tinggal isi formulir tahap satu ini yang ada di sini, silahkan diisi. Atau juga bisa pakai menu di sebelah kiri ini ada menu klaim, di bawah pengaturan ada menu klaim. Di sini bisa diisi di menu klaim ini nanti ada formulir tahap satu. Nah, setelah dibuka Bapak Ibu ke tadi untuk loncengnya tadi, nanti akan muncul data seperti ini, bahwa ini ada pekerjaannya dia apa, transportasinya, lokasi kejadian digunakan apa, tindakan bahayanya apa, coraknya apa, sumber cederanya apa, akibat yang diduga yang dideritanya apa, luka-luka, sakit atau meninggal dunia, bagian yang sakit mana, tangan, kaki. Nah, gini. Terus kalau ada informasi penanggung jawab harus menghubungi siapa, nomor handphonenya siapa, alamat emailnya apa, kemudian nanti dilakukan submit. Begitu nih Bapak Ibu sekalian, nggih. Itu nanti harus dilakukan. Nah, nanti maka dari perusahaan nanti akan ada laporan jika tahap satu seperti ini gitu. Dan juga ada menu di klaim ini, dashboard monitoring JKK, monitoring pelaporan JKK ini digunakan oleh perusahaan untuk memonitoring bahwa tenaga kerja saya ini masih memerlukan kontrol atau sudah sembuh. Atau mungkin nanti untuk ngecek berapa sih JKK aku selama tahun 2024 atau 2025 nanti bisa dilakukan pengecekan lewat SIPP. Kemudian Bapak Ibu sekalian jika tidak mau mengisi ulang, diketik nanti bisa langsung klik action yang di print ini, nanti akan muncul formulir tahap satu tinggal ditandatangan dan distempel oleh perusahaan. Begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana Mbak Farida kalau ada yang terlewat? Bisakah reimbas ke BPJS Tenagakerjaan? Jadi mulai Januari 2025, klaim reimbas hanya bisa berlaku kepada satu perusahaan yang menunggak iuran lebih dari 3 bulan itu bisa dilakukan klaim reimbas setelah perusahaan membayar tunggakan iurannya dan selanjutnya tenaga kerja tetap bisa memakai fasilitas kesehatan. Begitu nggih. Yang kedua, klaim reimbus bisa dilakukan apabila tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berobat di vaskes yang tidak kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Begitu ya. Yang ketiga adalah digunakan untuk tenaga kerja yang sudah di-entry di SIPP, namun saat kecelakaan kerja itu belum dilakukan oleh pembayaran oleh pihak perusahaan. Jadi nanti perusahaan bisa melakukan klaim tersebut setelah tenaga kerja dilakukan pembayaran dan muncul kartu BPJS Tenagakerjaannya. Jadi hanya berlaku untuk 3 kategori tadi untuk klaim reimbas. Selebihnya Bapak Ibu sekalian harus menggunakan fasilitas PLKK yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kontak person kami yang bisa dihubungi apabila Bapak Ibu sekalian nanti mendapatkan apa namanya kesulitan atau mendapatkan kendala dalam pelaporan kecelakaan kerja. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa ini nanti sharing atau tanya jawab terkait dengan kecelakaan kerja. Begitu nggih. Tema hari ini adalah kecelakaan kerja. Jadi untuk sharingnya nanti adalah tanya jawabnya tentang kecelakaan kerja dan pelaporan 2 kali 24 jam. Pastikan kalau ada kecelakaan kerja, pelaporan 2 kali 24 jam dan Bapak Ibu sekalian pastikan approval SIPP. Approval SIPP itu adalah juga sebagai bukti pelaporan kecelakaan kerja yang 2 kali 24 jam. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya materi hari ini saya cukupkan sekian. Nanti apabila pertanyaan nanti bisa dilakukan melalui kolom chat atau bisa raise hand nanti akan dipandu oleh Mas Vicky. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC ke Mas Vicky. Monggo.
Terima kasih Mbak Farida untuk materinya yang insya Allah sudah sangat jelas nggih Bapak Ibu. Sekira ada pertanyaan, monggo silahkan diajukan. Boleh raise hand. Oh, ada yang sudah raise hand nih Mbak Farida. Dari PT Han, monggo dipersilakan Bapak atau Ibu. Selamat pagi, Selamat eh, Ibu. Bapak dan Ibu. Nggih. Maaf, saya dari PT Hasil Albizia dengan Ibu Uut terkait dengan tadi sistem rembes ya. Kebetulan kan kami bekerja sama dengan klinik terdekat kami, namanya Klinik Gria Husada. Kebetulan kalau terjadi kecelakaan kerja yang ringan, kami selalu membawa ke tempat tersebut. Untuk berarti kalau misal hari ini terjadi kecelakaan kerja, eh, pasien yang kecelakaan kerja saya bawa ke klinik, kemudian saya langsung lapor melalui saya datang ke klinik, kemudian setelah diinput dari klinik, baru saya melihat di SIPP, begitu ya. Baik, mungkin bisa dibantu Bapak Farida. Iya, Mbak. Jadi, Gria Husada ini kan bekerja sama dengan BPJS Kerjaan. Gria Husada berapa, Mbak? 2 dan 4 Iya, itu 4. adalah, iya, 4. 4 itu kerjasama dengan BPJS Kerjaan. Jadi, nanti apabila jenengan ada kecelakaan kerja, dibawa ke Gria Husada, dan nanti jenengan ada kendala, mohon saya ditelepon ya, Mbak ya. Begitu. Oh iya, Nanti baik. jadi sewaktu tenaga kerja masuk ke Gria Husada, itu nanti kan akan dilakukan pengentrian di Gria Husada tuh, Mbak, Iya. aplikasinya di EPLK. Setelah mereka entry submit, maka akan ngelink ke SPP jenengan. Nanti jenengan harus approval SPP jenengan, begitu. Habis itu baru jenengan ngasihkan dokumen kelengkapan JKK bisa ke Griausada atau nanti bisa menu di SPP, menu upload nanti itu ada. Nah, menu upload ini Bapak Ibu sekalian, ini Insya Allah itu Januari sudah ada. Tapi nanti di perjalanan November atau Desember jika sudah ada, nanti bisa di kami informasikan lewat grup. Tapi misalkan ini di SIPP ini saat ini belum ada menu upload, nanti Bapak Ibu sekalian untuk berkas bisa disekankan, diberikan ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kerjaan, bisa di-emailkan, bisa di WA-kan, atau nanti bisa di apa namanya selain di email WA bisa silakan secara langsung begitu Mbak. Jadi sewaktu jenengan submit di SPP ini juga sebagai bukti bahwa jenengan sudah lapor 2 kali 24 jam begitu. Oh, begitu. Berarti itu Ya, kalau misal di Gria Usada belum entry data, berarti saya belum bisa untuk melihat di SPP ya. betul harus di entry Mbak begitu. Oh, jadi saya harus aktif untuk WhatsApp petugas yang di Gria Iya, Usada. Mbak, jangan lupa di-entry kan di PLKK ya, biar kami segera submit gitu. Jadi jangan nggak usah repot-repot, karena kan kalau udah submit di PLKK itu kan sudah sebagai bukti jenengan laporan 2 kali 24 jam. Kami juga Oh nanti ya. akan aktif, Mbak, untuk informasi ke PLKK agar segera bisa untuk mengentrynya begitu. Jadi jangan kalau ada kendala, misalkan Mbak ini udah 1 kali 24 jam nih, sudah belum belum entry nih gitu. Nanti Mbaknya telepon atau WA kami bisa ke saya, bisa Mas Vicky, bisa ke Mahe, Mas Mahe, bisa ke Mbak Juan agar kami bisa tindak lanjut langsung ke PKK begitu. Oh ya. Tadi kan untuk berkasnya yang soft copy yang biasa kita kirimkan ke Gria itu eh boleh di email atau boleh diberikan ke Gria Usada ya. Iya Itu betul. Heeh. berarti dua-duanya atau salah satu boleh. Kalau saya ya Mbak ya, mending tetap ada emailnya biar ada tertinggalnya juga bahwa kita selain ke sudah udah submit nih, kita juga email loh ke BPJS Kerjaan begitu. Oh iya Nah, ya, ini untuk baik-baik. alamat emailnya nanti diberikan saya berikan lewat chat ya Mbak ya, Oh alamat iya, baik. emailnya nggih Ya, baik. gitu. Ya, terima kasih sudah cukup. Sama-sama. Oke, Ibu dari PT Han. Ada lagi pertanyaan Mbak Farida dari kolom chat, saya bacakan gitu. Ibu izin bertanya dengan pihak rumah sakit melakukan input laporan kecelakaan di EPLKK dan kami menginput juga di SIPP, formulir dan kelengkapan laporan kecelakaan secara hard copy juga tetap diisi dan diserahkan ke BRS dan ke BPJS Tegal juga ya Bu. Saya bantu jawab, iya tetap untuk diserahkan Bu Mila ya, Bu Mila dari AAM untuk hard copy-nya supaya tetap diserahkan juga. Diserahkan ke rumah sakit saja tidak apa-apa kalau misalnya tidak jauh dari BPJS Ketenagakerjaan langsung ke rumah sakit saja tidak apa-apa seperti itu Bu. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya dari PT Indato Warna Dunia,
izin bertanya Bu Farida, di perusahaan kami banyak karyawan yang melakukan perjalanan dinas sampai ke luar Jawa. Pengalaman kami di beberapa daerah ada rumah sakit yang belum ada trauma center sehingga kemungkinan tidak ada proses input dari rumah sakit dan proses klaim dengan sistem reimbursement. Bagaimana untuk proses pelaporannya? Terima kasih. Bu Farida, monggo dipersilakan. Baik, Ibu. Jadi Ibu, Bapak Ibu sekalian, jika ada tenaga kerja yang dinas luar kota dan terjadi JKK, semoga tidak ya. Kalau ada JKK, eh, kecuali meninggal dunia ya. Ini JKK-nya non meninggal dunia yang kita bahas ya. Kalau yang non meninggal dunia, mohon kami diinformasi dia di rumah sakit mana, dokumen kelengkapan diberikan ke kita tidak lebih dari 2 kali 24 jam agar kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk tindak lanjut ke daerah tempat tenaga kerja Bapak Ibu sekalian mengalami kecelakaan kerja begitu. Nah, apabila hal tersebut terjadi di rumah sakit kerjasama, nanti bisa dibantu oleh BPJS Kerjaan untuk berkomunikasi dengan rumah sakit yang ada di luar kota tersebut. Namun, apabila Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa berkomunikasi dengan tenaga kerja, maka dokumen tersebut bisa diberikan secara soft file kepada tenaga kerja. Apabila rumah sakit yang dilakukan pengobatan itu bukan rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kerjaan, maka Bapak Ibu sekalian masih bisa melakukan klaim reimburse. Namun catatan dari kami tetap harus ada pelaporan ke BPJS Kerjaan tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Mohon kami apabila BPJS Kerjaan tidak merespon email Bapak Ibu sekalian, kami minta tolong untuk kami juga dicek gitu. Mbak Farida, Mas Vicky, Mbak Juan, Mas Mahindra, kami tadi kirim email loh begitu. Itu ada tenaga kerja kami yang kecelakaan di luar kota. Mohon kami bisa dibantu. Tenaga kerja kami dirawat di rumah sakit Bekasi misalnya atau rumah sakit di Jati Bening begitu. Biar kami juga bisa komunikasi dengan teman kami yang ada di BPJS Bekasi atau di rumah sakit Bapak Ibu sekalian yang mengalami kecelakaan kerja begitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, sudah paham ya untuk pelaporannya ya. Saya juga sudah chat di kolom chat itu adalah ada email kami yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian dalam pelaporan kecelakaan kerja dan berkomunikasi dengan kami begitu. Kalau kami misalkan di email tidak balas, mohon kami juga dilakukan chat by WA begitu. Baik, terima kasih Bu Farida. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Yunia. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin bertanya untuk di menu SIPP di dashboard terdapat total kasus dan jumlah kasus yang belum ditindaklanjuti. Apakah perusahaan bisa dibantu untuk info kasus yang berjalan dan masih perlu ditindaklanjuti? Bisa Bu, nanti kami bantu untuk list siapa saja karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Boleh nanti eh Japri boleh ke kami tadi di nomor-nomor yang sudah di-share oleh Bu Farida di akhir presentasi nanti. Untuk nomor-nomor yang bisa dihubungi nanti akan kami share kembali ya, di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya lagi dari Bu Mila lagi, AM. Bertanya lagi Bu, jika penanganan pertamanya di non PLKK, bagaimana prosedur untuk dipindahkan pengobatannya ke PLKK? Silakan Bu Farida. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada tenaga kerja yang tadi ya, misal nih, pertama adalah perusahaan menunggak iuran, kemudian sudah bayar iurannya. Kedua, tenaga kerja baru yang sudah di entry SIPP, namun baru dibayarkan setelah tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Atau yang ketiga adalah tenaga kerja yang mengalami pengobatan di rumah sakit yang tidak kerjasama. Nah, kemudian ketiga kasus ini pengobatan selanjutnya ini wajib menggunakan PLKK. Begitu nggih? Mekanisme bagaimana cara menggunakan PLKK itu adalah Bapak Ibu sekalian, ini tenaga kerja nanti kelengkapan dokumen yang tadi diberikan ke BPJS Kerjaan, tentu Bapak Ibu sekalian punya soft file-nya atau punya fotokopinya. Nanti silakan diberikan kepada tenaga kerjanya, begitu. Kemudian nanti biar tenaga kerja membawa ke rumah sakit. Begitu. Nanti dari rumah sakit kan tentu sudah ada pemberitahuan dari kami bahwa tenaga kerja ini adalah pindahan begitu. Gitu. Jadi nanti biar rumah sakit nanti juga mengentri untuk bisa mengentri untuk pengobatan lanjutannya, bukan pengobatan awal, tapi pengobatan lanjutan. Tetap bisa dilakukan pengobatan ke rumah sakit PLKK, begitu ya Pak Ibu sekalian. Namun yang perlu dipastikan itu adalah sudah ada pelaporan 2 kali 24 jam, begitu. Nanti tinggal dokumen kecelakaan kerjanya dibawa tenaga kerja, dibawa oleh tenaga kerja, kemudian di dibawa oleh tenaga kerja ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kerjaan. Nah,
Dan sekalian Bapak Ibu sekalian, pada saat di PLKK ini, di Januari 2025, pastikan ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa si tenaga kerja itu tidak bisa melakukan pengobatan menggunakan PLKK seatas kemauan tenaga kerja. Jadi misal nih Bapak Ibu sekalian, si tenaga kerja ini mengalami kecelakaan kerja, sudah dilayani di Solo Baru misal. Karena misalkan saya itu nggak cocok nih Solo Baru, saya pengen pindah ke Karima gitu. Atas inisiatif tenaga kerja, atas permintaan dari keluarga, itu sekarang tidak bisa nanti per Januari 2025. Jadi kalau ada tenaga kerja yang mau pindah ke rumah sakit lain, itu harus ada lewat rujukan dari dokter yang menangani. Begitu. Itu harus digarisbawahi ya Pak Ibu sekalian ya. Pindah vaskes itu harus melalui prosedur. Begitu. Misal mau pindah dari Solo Baru atau mau pindah dari RSUD Sragen atau mau pindah dari RSUD Karanganyar ke Rumah Sakit Karima. Itu harus melalui prosedurnya. Jadi dokter atau rumah sakit harus membikinkan surat rujukan dan rumah sakit juga harus mengirimkan rujukan secara online ke rumah sakit yang dituju. Jadi misalkan tenaga kerja pertama berobatnya ke ini ke rumah sakit A terus pindah ke rumah sakit B karena keinginan sendiri itu tidak bisa. Bisa ding, tapi bayar sendiri. Kalau mau pakai BPJS Ketenagakerjaan harus prosedurnya seperti itu. Harus ada mekanisme rujukannya dari rumah sakitnya. Jadi tenaga kerja tidak main pindah atas kesenangan sendiri atau atas keinginan sendiri atau APS atau permintaan sendiri seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi memang untuk perpindahan rumah sakit itu harus ada rujukannya. Kecuali Bapak Ibu sekalian dari non PLKK ke PLKK itu bisa. Jangan bisa menentukan. Misalnya Bu Mila ada tenaga kerjanya yang berobat di klinik apa ya? Klinik Sehati atau klinik cinta begitu, yang tidak kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang bersangkutan mau beralih ke rumah sakit, misalkan Kandang Sapi, bisa nanti langsung ke Kandang Sapi seperti itu. Itu ya, untuk perpindahan vaskes bisa dilakukan dengan seperti itu. Harus ada rujukan, kecuali yang bersangkutan ketiga kategori tadi yang saya sebutkan mau ke fasilitas yang kerjasama. Nanti bisa ditentukan mana fasilitas kerjasamanya yang akan dilakukan untuk pengobatan selanjutnya, begitu. Kalau Bu Iris, kalau menu pelaporan via SIPP ini sudah mulai dari akhir 2024 atau baru di 2025? Mulai 2024 akhir sudah ada beberapa rumah sakit ya Bapak Ibu sekalian yang nanti akan kalau berobat ke sana Bapak Ibu sekalian harus menggunakan pelaporan atau approval SIPP. Sebentar, saya bacakan ya untuk rumah sakitnya ya. Kalau untuk Wiraya Sragen, Rumah Sakit Amal Sehat Sragen itu sudah memakai fasilitas baru. Rumah Sakit Asrini, Hermina Solo, JIH Solo, Pustati, Nirmala Suri Sukoharjo, PKU Muhammadiyah Surakarta, PKU Muhammadiyah Karanganyar, PKU Muhammadiyah Sampangan, Rumah Sakit Sarila Husada Sragen, PKU Muhammadiyah Sukoharjo, Triharsi, RSUP Surakarta, Rumah Sakit UNS, Profesor Dr. Suharso, Rumah Sakit Mardi Lestari, Rumah Sakit Muwardi, Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, RSUD Suratno Gemolong, RSUD Karanganyar, RSUD Sukoharjo, Rumah Sakit Brayat Milulyo, Rumah Sakit Yaksi Gemolong, Rumah Sakit Slamet Riyadi, Rumah Sakit Mata Solo, Rumah Sakit Pertanyaannya apa? Maguan Husada, Klinik. Klinik. Mulia Hati Wonogiri, Amal Sehat Wonogiri, dan Puskesmas serta beberapa klinik yang sudah memakai aplikasi yang terbaru. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu ada pesertanya yang masuk ke rumah sakit tersebut, ngecek di SIPP-nya. Kalau per Januari tentu itu sudah semuanya nanti memakai aplikasi yang harus approval SIPP. Begitu. Mungkin Bu Farida ada yang resen lagi. Kelihatannya dari Baik. PTH, monggo Bu, dari PTH. Atau kepencet ini? Oh, enggak. Enggak, monggo, Oh ya, silakan. ini. Saya mau tanya, Bu. Mungkin Kalau misal rawat jalan,
ya misal masuk ke IGD dan rawat jalan di misal kalau dekat kami itu rumah sakit Nipang ya Fatmawati. Oh, Kebetulan kan dokumen yang dimintakan kalau karena kita tidak bekerja sama dengan Nipang itu kan dokumennya harus hari itu juga harus diselesaikan. Nah, biasanya kan saya ke sana itu sudah bawa berkas dan yang mengantar kecelakaan kerja biasanya dari divisi dari apa namanya yang di lapangan. Berarti seperti itu saya harus menunggu SIPP dikirim, kemudian baru berkasnya saya kirimkan ya. Seperti itu. Kalau itu Bu, nggak apa-apa, dikirimkan langsung saja, dibarengkan yang sudah bagus seperti itu, dilanjutkan, nanti Ibu tinggal approval SIPP aja malahan, Oh gitu. gitu. Berarti Tetap approve-nya terakhir enggak apa-apa nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak itu masuk ya Bu, loncengnya Oh masuk. ya baik. Dan memang kalau udah prosedurnya jenengan sudah bagus seperti itu, dilanjutkan aja. Malah saya Oh apresiasi iya. nih Bu, jenengan sudah bagus nih tata cara pelaporannya bahwa sudah saya udah bawa dokumen Mbak, begitu. Bagus ya Mas Vicky ya. Nah, kayak gini yang harus dicontoh. Berarti kita sudah memastikan dari awal bahwa ini kecelakaan kerja loh, tenaga kerjaku, begitu. Iya. Jadi rumah sakit Biasanya sudah, ya, sudah tidak biasanya memang ragu-ragu ya. kalau ke rumah sakit yang besar, misal Mm-mm. kecelakaannya besar itu saya by phone telepon ke administrasi dulu. Mm-mm. Ini kecelakaan kerja kalau rawat jalan, tolong saya langsung diinfo. Kalau rawat inap nanti kan saya bisa disusulkan 1 kali 24 jam. Tapi kalau Oh, betul. rawat jalan itu kan memang berkasnya memang harus langsung Nggih. diserahkan waktu mau pulang. Jadi kalau berkasnya belum lengkap kan memang pasien ditahan di situ dulu ya sampai sampai selesai seperti itu. ya, baik. Jadi seperti itu, Bu. Nggih, betul, itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu dari PTN untuk pertanyaannya. Sudah jelas nggak Bu? Ya? Ya, sudah jelas, Pak. Saya bacakan lagi pertanyaan dari kolom chat dari Iris Jitu Asia Offset. Selamat pagi Bapak Ibu, aturan pelaporan via SIPP ini sudah dimulai dari akhir 2004 ini atau baru di tahun 2025? Sebenarnya sudah dimulai ya Bu Farida ya. Cuma nanti akan efektifnya nanti akan diberlakukan secara jelas di tahun 2025 ya Bu Farida seperti itu ya. Tapi sudah 2024. Oke, siap. Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari PT Kemilau Karisma. Mohon izin bertanya pada menu klaim dashboard monitoring JKK apabila tertera masih ada 3 kasus yang belum ditindaklanjuti. Kalau saya ingin tahu rinciannya dari 3 kasus itu bagaimana, nggih? Bisa, seperti tadi yang saya jelaskan, nanti boleh japri ke nomor kami yang tadi sudah saya sharing di kolom chat. Nanti akan kami cekkan daftar-daftar siapa aja yang belum ditindaklanjuti, nanti supaya ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan. Pertanyaan berikutnya Bu Farida dari Bugatti. Oh, Bugatti rajin ikut terus ya. PT So Good Food. Mohon izin bertanya Bu Farida untuk pemberitahuan apakah ada notifikasi WA seperti WA dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai tagihan Oh atau iya. PIC SIPP harus selalu cek secara berkala untuk cek pemberitahuan yang harus di-approval karena PIC kecelakaan kerja berbeda dengan PIC SPP online di tempat kami. Terima kasih. Untuk saat ini notifikasinya baru sebatas melalui SIPP online Bu Gadi. Jadi eh, terima kasih masukannya. Nanti ini sebagai masukan nanti bisa kami usulkan untuk notifikasi bisa selain SPP online juga bisa melalui WA supaya lebih cepat dalam responnya. Ya. Tapi untuk saat ini melalui SPP online ya Bu Farida ya. Sama SMS Mas Vicky. Oke. Iya, sudah ada SMS ya. Jadi punten ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak semua nomor handphone itu kan ada WA-nya. Jadi saat ini kami mengembangkannya ditambah SMS begitu. Jadi ya kemarin sih kendala kami sih betul sih. Pasti pada konfirmasi bahwa Bu, tapi kan kami tidak selalu punya pulsa gitu ya. Iya. Tapi itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Saat ini masih dikembangkan by SMS, masih SMS. Nanti untuk berjalannya waktu nanti mungkin akan ditambahkan Januari nanti ya saat launching semuanya nanti sudah secara ditambahkan by WA karena lebih sering ke WA ya Bapak Ibu sekalian gitu. Gitu, Wak. Nanti via ada email. Jadi pelaporan nanti akan ke email yang email SIPP ada di email, ada di
SMS dan juga ada di SIPP. Ada 3 Bu nanti notifikasinya. Sementara baru 3. Nanti akan kami usulkan tambah WA ya. Begitu. Terima kasih. Oh, dari PTN raise hand lagi. Monggo silakan. Atau kepencet ini. Monggo. Atau kepencet mungkin ya. Oh, kepencet. Oh iya. Bu, dari PTN? Enggak. Oh, Enggak, enggak. Pak. Oh, enggak sambung. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan di chatnya, oke. Oh iya, sudah kami kirimkan untuk link materinya. Di situ ada link materi dan link list daftar Vaskes PLKK se-Solo Raya. Monggo silakan bisa Bapak Ibu unduh untuk menjadi pembelajaran, untuk menjadi pedoman nanti jika nyun sewu kalau ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Begitupun juga ada narah hubungnya dari bidang pelayanan, ada Bu Farida, saya sendiri, Pak Vicky, terus Pak Mahendra, dan Bu Yoha. Mau silakan dicatat, nanti jika ada apa-apa boleh japri ke nomor tersebut. Pertanyaan selanjutnya Bu Farida dari Arauna Indi, izin bertanya dari CV Pria Tampan. Oh, bulan September kemarin ada karyawan kami security yang pingsan saat bertugas jaga di hari Minggu tanggal 15. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Unsoba, masuk ICU, meninggal tanggal 17. Karyawan tersebut ada riwayat hipertensi. Apa itu termasuk kategori CKK? Karena baru tadi pagi kami dihubungi dari BPJSK Sukoharjo untuk dimintai kronologisnya. Sedangkan waktu kejadian dari pihak rumah sakit tidak memberi info apapun mengenai kecelakaan kerja. Baik, saya bantu jawab untuk kasusnya karyawan dari CV Pria Tampan, Bu Arauna. Untuk kasus tersebut tidak termasuk kasus kecelakaan kerja. Saya langsung jawab karena ini masuknya kasus JKM atau JKM jaminan kematian atau meninggal dunia biasa karena sakit biasa. Kenapa tidak masuk kasus kecelakaan kerja? Karena untuk kriteria jika meninggal dunia mendadak itu meninggal dunia tidak lebih dari 24 jam setelah serangan penyakit seperti itu. Jadi kalau saya lihat di kronologisnya, almarhum hari Minggu tanggal 15 kemudian sempat melakukan perawatan di Rumah Sakit Dr. Unsoba dan meninggal tanggal 17. Jadi itu sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi untuk kriteria meninggal mendadaknya sudah gugur, jadi nanti masuk kriteria jaminan kematian biasa. Untuk ahli waris tetap mendapatkan santunan ahli waris, tapi santunan kematian biasa. Jika ada anak-anaknya yang masih usia sekolah, bisa mengajukan manfaat beasiswa. Itu ya dari Javi Pria Tampan. Selanjutnya Saya untuk tambahin dulu ya Mas Vicky ya. Boleh. Bu, ini pria tampan berarti sepertinya taman-taman, Bu. Gitu, taman-taman ganteng-ganteng. Ya, gini Ibu, Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan mengenai kategori meninggal mendadak. Jadi, seorang tenaga kerja, salah satu manfaat perluasan dari kecelakaan kerja yaitu adalah meninggal mendadak. Meninggal mendadak ini adalah si tenaga kerja mendapatkan serangan penyakit apapun di lokasi kerja, dalam jam kerja, begitu, di lokasi kerja, jam-jam bersangkutan bertugas, itu penyakit apapun, kemudian dibawa ke rumah sakit, catatan ya, dibawa ke vaskes, rumah sakit, klinik, apa jamnya dibawa ke vaskes, tidak dibawa pulang ke rumah, meninggal dunia tidak lebih dari 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam ya, itu adalah masuk ke kategori kecelakaan kerja. Nanti untuk Bapak Ibu yang ada tenaga kerja yang mengalami kasus meninggal mendadak seperti ini, mohon bisa chat ke kami atau kalau ada kejadian kami di chat, kami dikonfirmasi terlebih dahulu begitu. Biar kalau ada sesuatu langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, nggih. Nah, itu yang harus dikonfirmasi kami nanti di BPJS Kerjaan tentu akan melakukan verifikasi terkait kasus tersebut, hal tersebut masuk kecelakaan kerja atau meninggal dunia biasa seperti itu. Iya, Bapak Ibu sekalian, jadi harus dipahami untuk perluasan dari JKK yaitu meninggal mendadak begitu. Tenaga kerja tidak lebih dari 1 kali 24 jam tenaga kerja mendapat serangan penyakit di lokasi kerja, jam kerja, dibawa ke rumah sakit atau vaskes kesehatan tidak lebih dari 1 kali 24 jam jam bersangkutan meninggal dunia seperti itu. terima kasih tambahannya Bu Farida. Banyak sekali nih yang bertanya melalui kolom chat gitu. Saya
bacakan untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Ayu Nofrida dari Rosalia Indah. Selamat siang, izin bertanya menyambung dengan yang ditanyakan sebelumnya terkait dengan kejadian kecelakaan kerja di luar kota, area Jakarta yang sering terjadi. Pernah terjadi rumah sakit tersebut meminta uang jaminan sebelum adanya keterangan dari perusahaan bahwa dijamin oleh BPJS Jasa Raharja atau perusahaan. Apakah dengan ketentuan ini berarti rumah sakit atau PLKK tersebut seharusnya tidak lagi diperlukan adanya uang jaminan karena jika terjadi hal uang jaminan berarti kan ada sistem reimbursement. Karena kejadian saat itu adalah tengah malam mohon pencerahannya, Bu Farida. Baik. eh izin bertanya, izin menjawab Ibu Vicky ya. Kok izin bertanya? Jadi apabila ada hal tersebut Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau rumah sakit sebenarnya kan tidak ada nih uang muka di rumah sakit itu sebenarnya tidak diperkenankan begitu. Tidak diperkenankan meninggal uang di rumah sakit. Itu sebenarnya ada aturan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak rumah sakit itu seperti itu. Namun mungkin ada rumah sakit tersebut adalah sebagai safety rumah sakit karena perusahaan belum memberikan dokumen kelengkapan kecelakaan kerja. Begitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Nah, untuk rumah sakit yang di Solo, biasanya kalau ada rumah sakit seperti itu, mungkin nanti kalau sudah melengkapi berkasnya akan dikembalikan adalah uang mukanya. Tapi sebenarnya hal tersebut tidak apa ya? Tidak dihalalkan begitu. Tidak boleh terjadi di fasilitas kerjasama meminta uang muka terlebih dahulu kepada si tenaga kerja begitu. Kalau Pak Ibu sekalian mendapatkan kendala seperti itu bisa menghubungi kami di kontak yang sudah diberikan oleh Mas Vicky tadi begitu. Kami diinformasikan. Namun jika terjadi di luar kota tersebut Ibu nanti ke depan itu kami minta tolong untuk kami dikonfirmasi tenaga kerja itu masuk rumah sakit mana seperti itu. Jadi biar kami juga bisa meneruskan apa namanya data dari Bapak Ibu sekalian tersebut atau formulir atau pelaporan kecelakaan tersebut di teman-teman kita di BPJS Ketenagakerjaan yang membawahi rumah sakit yang digunakan untuk tenaga kerja pengobatan biar tidak ada lagi uang muka atau reimbas karena memang reimbas itu dia bisa dilakukan kalau kecuali di 3 hal tadi yang sudah saya sebutkan begitu ya. 3 hal: tenaga menunggak iuran, tenaga menunggak iuran, perusahaan menunggak iuran, rumah sakit yang digunakan bukan fasilitas PLKK. Yang ketiga adalah tenaga kerja susulan tersebut. Selain itu tidak bisa lakukan reimbas. Jadi nanti minta tolong dikomunikasikan ke tempat kita ya Bu. Kalau ada kendala hal tersebut deh Bu Ayu gitu. Bu Ayu udah punya nomor handphone saya kok. Nanti bisa di saya. Begitu. Ya, Monggo Mas Vicky. Oh iya, ini sekarang tak jawab ya, Mas, yang Indako ya. Bapak Ibu sekalian, perawatan PLKK jika di rumah sakit pemerintah haknya adalah kelas 1. Jika di rumah sakit swasta haknya adalah kelas 2. Begitu. Apabila Bapak Ibu sekalian nanti yang memakai jasa harja itu harus tetap apa namanya kelasnya itu tetap sesuai dengan haknya begitu. Jadi kalau walaupun ada sejarah harja tetap harus di kelas 2 atau di kelas 1 sesuai dengan haknya. Rumah sakit pemerintah kelas 1, rumah sakit swasta kelas 2 begitu nggih. Jadi biar tidak ada iur biaya di rumah sakit begitu. ya Bu Farida. Pertanyaan berikutnya dari Bu Yuni ya. Lagi, izin bertanya kembali. Bu Pak, untuk karyawan yang kecelakaan kerja apabila sudah dilakukan penanganan pertama di klinik terdekat menggunakan umum, kemudian baru berobat lanjut menggunakan JKK atau PLKK, apakah bisa? Oke, Bu Farida. Baik, Bu Junia, seperti yang saya jelaskan tadi, apabila klinik tersebut itu belum kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Ibu masih bisa melakukan reimbas. Terus kemudian pengobatan selanjutnya, Ibu bisa menggunakan fasilitas JKK yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau fasilitas PLKK yang bekerjasama. Begitu. Bisa, malah harus. Selanjutnya itu adalah menggunakan PLKK yang kerjasama. Begitu nggih Ibu nggih. Nanti bisa menggunakan fasilitas PLKK yang kerjasama. Jangan lupa saat tenaga kerja melakukan pengobatan dibawakan formulirnya begitu yang harus dilengkapi begitu. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Nanti bisa disampaikan hal tersebut kepada tenaga kerja. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu sekalian pastikan sekecil apapun kecelakaan kerja, pastikan Bapak Ibu sekalian juga apa Mas Vicky lapor ke BPJS Ketenagakerjaan. Begitu nggih. Bapak Ibu sekalian, saya juga lakukan share link
link formulir kecelakaan kerja. Nanti Pak Ibu sekalian bisa download formulirnya gitu. Begitu. Monggo Mas Vicky selanjutnya. Terima kasih Bu Farida. Untuk Pak Restu Aji, nanti rekamannya akan kami share ke grup masing-masing binaan perusahaan. Ada pertanyaan lagi dari SMA Negeri 1 Pracimantoro, Wonogiri. Ya. Izin bertanya, untuk antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja, bagaimana untuk bisa mendapatkan kartu BPJS 3 karena 3 peserta di instansi kami belum punya kartu BPJS 3. Terima kasih. Izin membantu menjawab, Pak. Untuk kartu sebenarnya itu kami sudah ada namanya kartu digital yang bisa diunduh melalui aplikasi JMO, Bapak Ibu. Apa itu JMO? Kalau Nyun Sewu, kalau ada yang belum tahu, itu JMO itu aplikasi dari BPJS Ketenagakerjaan, JMO Jam Sostek Mobile. Di situ banyak fiturnya. Salah satu fiturnya adalah bisa cek saldo dan bisa unduh kartu digital. Itu yang pertama. Untuk kartu digital pun yang kedua bisa dibantu dari pihak perusahaan atau pemberi kerja itu mengunduhkan di SIPP online. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu jika misalnya karyawan atau pekerja tidak mempunyai kartu fisiknya tidak masalah. Pakai kartu digital diperbolehkan sekali. Kartu digital itu kan dari CMO itu bisa diunduh ke HP masing-masing dan nanti kalau misalnya ada risiko kecelakaan kerja dan dibawa ke rumah sakit tinggal menunjukkan kartu digital yang ada di HP masing-masing boleh. Ataupun bisa dicetak melalui kertas HVS itu diperbolehkan. Tidak harus kartu fisik yang seperti ATM itu, tidak perlu, tidak apa-apa. Boleh dengan kartu yang cetakan dengan kertas HVS diperbolehkan Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Yahira. Baik, ada tambahan lagi jika sekiranya belum tahu tentang nomor kartu peserta, itu bisa menghubungi masing-masing pembina perusahaan untuk bertanya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yahira, izin bertanya. Yang pertama, driver kami meninggal mendadak saat bekerja antar barang saat di pelabuhan bukan di area pabrik, termasuk kecelakaan kerja tidak ya? Dan apakah mendapatkan manfaat upah penggantian upah? Ya? Terus lalu kecelakaan lalu lintas berangkat kerja meninggal di tempat untuk ahli waris mendapatkan manfaat 48 kali upah yang didaftarkan tidak ya? Kecelakaan ini kecelakaan tunggal nggih matur suwun. Monggo bisa dibantu Bu Farida. Oke. Baik, Bu Zahira, untuk hal tersebut Ibu, monggo Bapak Ibu silahkan melakukan pelaporan kecelakaan kerja ke kami. Lebih baik segera dilengkapi dokumen kecelakaan kerjanya. Untuk misalkan Mbak, saya lengkapin kecelakaan kerjanya ya, tapi untuk dokumen ahli warisnya kami belum dapat karena ahli warisnya sedang berduka. Enggak masalah, yang penting Ibu harus laporan kecelakaan kerjanya terlebih dahulu. Laporan tahap 1, tahap 2, 3B-nya, kartu, KTP, absensinya dilaporkan dulu ke BPJS Tenagakerjaan. Nanti BPJS Tenagakerjaan akan melakukan verifikasi Ibu. Itu kecelakaan kerja atau enggak, seperti itu. Kemudian nanti sebisa mungkin maksimal 2 minggu si ahli waris sudah bisa melakukan pengurusan terkait dokumen kematiannya begitu. Silakan Ibu boleh diajukan terlebih dahulu kecelakaan kerja ke kami biar kami nanti melakukan verifikasi. Ajukan aja kecelakaan kerja, nggak apa-apa. Nanti kami akan melakukan verifikasi. Kalau hal tersebut kecelakaan kerja, kami nanti akan membayarkan sesuai manfaat kecelakaan kerja. Namun setelah kami verifikasi hal tersebut bukan merupakan kecelakaan kerja, kami juga akan membayarkan jaminan kematiannya. Begitu Ibu. Itu nggih, Bu Zahira nggih. Nanti bisa juga chat ke kami kalau Ibu misalkan ada hal yang perlu ditanyakan, bisa chat ke WA kami atau boleh kok telepon kami begitu Bu. Ya. Terima kasih Bu Farida. Untuk pertanyaan selanjutnya di kolom chat mungkin sudah tidak ada. Nggih, monggo Pak. Ini Mas, Oh, ada Mas direct message ke saya. sudah. 3 kategori reimbus Mas. Jadi Pak Ibu, 3 kategori reimbus yang boleh dilakukan di BPJS Tenagakerjaan. 3 kategori reimbus ya. Yang pertama itu adalah perusahaan menunggak iuran. Nanti saya chat ya Bu ya, menunggak iuran lebih dari 3 bulan. Yang kedua itu adalah tenaga kerja melakukan pengobatan tidak di fasilitas
kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, apabila perusahaan lama itu ada TK susulan. TK susulan itu yang seperti apa Mbak Farida? Tenaga kerja yang sudah di-entry di SPP, namun pada saat setelah di-entry atau beberapa hari setelahnya, tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, tapi iuran belum dibayarkan oleh perusahaan. Dan si tenaga kerja belum muncul nomor BPJS Ketenagakerjaannya, begitu. Itu yang boleh direinvestkan. 3 kategori itu, begitu. Silakan Mas Vicky untuk selanjutnya. Bu Farida untuk tambahannya dari AMS tadi ya yang direct message ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Rina Indah. Izin bertanya Bapak Ibu, saya dari PT Duta Plastik Pertiwi. Kenapa kalau tidak opnam 1 kali 24 jam jika tidak bisa dipakai harus bayar sendiri? Dulu kemarin pengalaman sekarang saya di RS Ortopedi. Oh, bagaimana itu seperti itu Bu Farida? Baik, Bu Rina Indah. Tidak, Bu. Kita tetap mau di UGD, mau rawat inap, itu tetap bisa pakai PLKK. Kalau itu kasusnya adalah kecelakaan kerja. Jadi Ibu, kalau Ibu misalkan disuruh bayar umum, Ibu boleh loh ngayal ke petugasnya. Boleh Bu, saya ini kadang kecelakaan kerja begitu. Ini harusnya bisa dong pakai kecelakaan kerja. Kalau misalnya nggak bisa Bu, gini gini gini. Ibu kalau sudah mentok, sudah elan sama petugas rumah sakit, boleh Ibu telepon ke kami biar kami bantu untuk koordinasi dengan rumah sakit begitu. Gitu ya Bu ya. Mau di UGD, mau rawat inap, mau rawat jalan. Kalau itu kecelakaan kerja, bisa menggunakan PLKK begitu dan harus sekarang pakai PLKK begitu ya Bapak Ibu sekalian Ya, gitu. seperti itu nggih, Bu Rina, jelas nggih. Di penjelasan tadi Bu Farida, kalau sekarang memang harus pakai PLKK supaya nanti pelayanannya lebih optimal dan bisa kami bantu untuk mengawalnya seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, silakan boleh raise hand, boleh chat di kolom chat atau boleh dari message. Oh, ada lagi dari Ibu Ayu Nofrida lagi Bu, ini Bu Farida saya bacakan. Izin bertanya kembali, semisal ada kejadian pengemudi selesai jalan jam 2 malam, lalu tidur di mes dan ternyata paginya ditemukan meninggal dunia di mes. Untuk kejadian tersebut termasuk kejadian kecelakaan kerja atau tidak? Karena yang bersangkutan memang tidur di mes dan jalan kembali pada sore harinya, tidak pulang ke rumah. Oke. Berapa Izin Mas? menjawab untuk kasus tersebut bukan termasuk kasus kecelakaan kerja nggih, Bu Ayu nggih, karena mes itu dikategorikan bukan lingkungan kerja, tapi mes itu sudah dikategorikan sebagai tempat tinggal, tempat tinggal. Jadi tidak termasuk kasus kecelakaan kerja. Kalau meninggal dunia berarti nanti termasuk kasus jaminan kecelakaan kematian meninggal dunia biasa seperti itu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari SDM Perkasa. Mohon izin bertanya Bapak Ibu untuk syarat reimbursement bagi karyawan baru yang baru didaftarkan dan belum ada nomor KPJ-nya. Apakah sama dengan reimbursement biasanya? Terima kasih. Baik, untuk kasus seperti ini khusus untuk perusahaan existing ya Bapak Ibu. Apa itu perusahaan existing? Jadi perusahaan yang sudah terdaftar lama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tapi misalnya ada salah satu karyawannya yang baru masuk terus kemudian baru diinput menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum sempat membayar iuran. Nah, yang penting kata kuncinya sudah diinput menjadi dalam SPP online dan didaftarkan. Nanti jika ada resiko kecelakaan kerja itu bisa kami tanggung atau bisa kami bantu. Tapi seperti tadi dijelaskan oleh Bu Farida, itu sistemnya reimburse untuk persyaratannya sama saja seperti klaim reimburse seperti biasa seperti itu. Oke. Tapi wajib harus tetap lapor ke kami, ya, 2 kali 24 jam eh, sejak kejadian kecelakaan kerja. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Darmawan. Izin bertanya bagaimana cara untuk pendaftaran SPP online? Apakah harus masuk ke link tersebut? Untuk SPP online, Pak Darmawan, sebenarnya dari awal pertama sudah lama didaftarkan oleh pembina perusahaan, dalam hal ini AR kami, BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pendaftarannya, Pak Darmawan boleh menghubungi masing-masing AR pembina perusahaan.
Jika sekiranya tidak tahu siapa AR-nya, boleh nanti kami bantu untuk mencarikan, menghubungkan ke AR yang dimaksud seperti itu. Monggo silakan Bu Farida. Monggo Izin ditambahkan. nambah ya Pak Ibu sekalian, Mbak Farida kan tadi belum ada yang nanya nih. Mbak Farida, bagaimana kalau ini perusahaan kami belum pakai SIPP nih? Bagaimana nanti cara kami pelaporan, begitu kan? Itu pasti lupa ya belum nanya itu. Kalau jadi kalau ini Pak Darmawan, kalau misalkan ada perusahaan yang belum memakai SIPP, nanti bisa mendaftar SIP di pembina perusahaan. Namun jika ada kecelakaan kerja terhadap perusahaan yang belum memakai SIPP, nanti untuk laporan kecelakaan kerjanya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setelah rumah sakit entry datanya, nanti langsung ke BPJS Ketenagakerjaan, begitu. Tapi Bapak Ibu itu yang perlu dilakukan adalah kalau udah pakai SIPP kan bisa upload dokumen nih. Tapi kalau belum pakai SPP, wajib memberikan ke rumah sakit tidak lebih dari 2 kali 24 jam untuk dokumennya, begitu. Bapak Ibu sekalian perlu dicermati ya. Tadi kalau ada yang bilang, kalau kepolisiannya gimana Mbak? Lebih dari 2 kali 24 jam. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk kepolisiannya, selama menunggu laporan polisi atau menunggu jasa harjanya, bisa memakai surat keterangan 2 orang saksi. Karena hal tersebut masih tertera di Permenaker 5 bisa pakai keterangan 2 orang saksi. Begitu, nggih. Jadi tidak isu nggih ini ya, Bapak Ibu sekalian nggih. Gitu. Monggo Mas Vicky dilanjutkan. Terima kasih tambahannya Bu Farida. Di kolom chat sudah ditambahkan ya 3 kategori JKK yang bisa reimburse dan lapor tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Untuk kategori JKK yang bisa reimburse hanya 3 tersebut ya Bapak Ibu. Selebihnya memakai fasilitas PLKK atau Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Eh, Pertanyaan dari PT Kemilau Harisma, untuk rembus, apa ada batas waktunya atau menunggu karyawan sembuh dulu baru bisa dirembus? Oke, dari PT Kemelo Harisma, kami tekankan lagi, yang bisa rembus adalah 3 kategori yang diposting oleh Bu Farida yang di atas. Dan untuk batas waktunya itu, yang penting harus laporan dulu 2 kali 24 jam ke kami. Oke. Jadi untuk kelengkapan yang lain, boleh monggo diserahkan jika sudah lengkap atau jika sudah sembuh karyawannya boleh monggo dipersilahkan. Tapi yang penting harus laporan ke kami 2 kali 24 jam. Apa itu laporannya? Harus dengan tertulis Bapak Ibu dengan formulir yang namanya form laporan kecelakaan kerja tahap 1. Sudah di-share oleh Bu Farida di atas linknya, monggo boleh diunduh. Eh, Ditulis, dicetak, kemudian ditulis pakai tangan boleh, kemudian difoto atau di-scan boleh, nanti bisa dikirimkan melalui kami via WA boleh, seperti itu tidak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya dari, oh sudah habis nggak ya? Sudah habis Bu Farida. Mungkin ada lagi yang bertanya, monggo Bapak Ibu, boleh raise hand atau ketik di kolom chat, monggo silakan. Kayaknya harus habis nih Mas. Atau mau Oh, dicek Bu, ada. oh, ada lagi dari mana? Oh ada dari Bu Vivi Wibisono nggih. Saya bacakan nggih. Izin bertanya, karyawan kami tidak sadarkan diri pada saat bertugas mengunjungi nasabah kami pada saat jam kerja. Dan kita bawa ke rumah sakit untuk berubah jalan. Apakah kejadian tersebut bisa dianggap kecelakaan kerja? Terima kasih. Monggo Bu Farida. Kira Mas Vicky loh yang Oh, jawab. Jadi gini Ibu, Bu Vivi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa membedakan mana yang kecelakaan kerja, mana yang tidak. Jadi untuk kecelakaan kerja itu harus ada roda paksanya, yaitu adalah ada kategori ternya, terjatuh, terbentur, terpleset, terjungkel, tergelincir. Nah, ada terternya, terjeduk atau terguling-guling begitu. Nah, itu yang kategori kecelakaan kerja. Namun ada apabila Bapak Ibu sekalian, ada karyawannya yang saat bekerja pingsan atau ada serangan sakit di tempat kerja, misalkan pingsan karena menstruasi kalau untuk yang perempuan nggih. Kalau yang untuk PT Pria Tampan tadi mungkin ada yang belum sarapan sampai itu kemudian pingsan atau yang bersangkutan masuk angin, sakit jantung atau apapun itu. Kalau itu pingsan tidak ada roda paksanya, itu bukan kecelakaan kerja. Namun kemudian orang ini dibawa ke rumah sakit tidak lebih dari 1 kali 24 jam itu masuk meninggal mendadak.
begitu. Jadi kalau tidak ada roda paksanya itu adalah masuk ke BPJS Kesehatan walaupun di tempat kerja jam kerja begitu. Namun kalau ternyata lanjut nih tenaga kerjanya meninggal, nah tidak lebih 1 kali 24 jam baru itu ke BPJS tenaga kerjaan. Begitu nggih Bu Vivi nggih. Nanti misalkan kurang jelas lagi nanti bisa telepon ke kami begitu. Terima kasih untuk jawabannya Bu Farida. Ada lagi, monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, boleh raise hand, boleh melalui kolom chat, monggo dipersilakan. Mumpung eh, bisa tatap muka di sini. Oh iya. Untuk acara webinar ini atau belajar bareng ini nanti akan kita selenggarakan secara 1 bulan berturut-turut setiap minggu 1 kali. Jadi ini untuk hari ini sesi 2. Nanti minggu depan ada sesi 3. Jadi mungkin nanti yang teman-teman yang tidak bisa ikut join bisa ikut ke sesi 3 dan sesi 4 nanti. Ternyata banyak peminatnya nggih Bapak Ibu. Jadi karena eh, mungkin materinya yang dibahas mungkin menarik jadi banyak peminatnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh raise hand, boleh melalui kolom chat. Atau Bu Dila mungkin ada yang ingin ditambahkan. Saya rasa informasinya sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Untuk CKK, yang pasti kalau saya menyimak ya dari apa yang disampaikan tadi, banyak yang pingsan ya di tempat kerja, kemudian ada saat bekerja intinya pingsan. Itu tidak termasuk kecelakaan kerja. Tetapi kalau pingsan di tempat kerja kemudian meninggal dunia, itu ceritanya berbeda. Itu namanya meninggal mendadak gitu ya. Meninggal mendadak masuk kategori kecelakaan kerja. Jadi intinya untuk kecelakaan kerja yang dapat disampaikan pada webinar pada hari ini, satu, kecelakaan kerja ini harus ada ruda paksa. Ruda paksa itu penyebabnya dari luar tubuh kita. Tadi sudah disebutkan dengan Mbak Farida ya, ada tergelincir, teriris, tergores, terpental, bukan terpental ya, terbakar misalnya. Pokoknya penyebabnya itu dari luar tubuh kita. Kemudian yang kedua, laporan kecelakaan kerja 2 kali 24 jam. Jadi tidak harus menunggu 1 Januari 2025, Mas Vicky. Jadi bisa dimulai hari ini jika ada karyawan Bapak Ibu yang mengalami kecelakaan kerja segera laporkan ke kami supaya tercatat ya melalui sistem sehingga untuk pembiayaan atau penjaminan bisa dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang dapat disampaikan Mas Vicky dan memastikan kembali di seluruh karyawan Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi JMO. Jadi pada saat pengecekan kecelakaan kerja di rumah sakit nggak bawa kartu bisa menunjukkan kartu JMO melalui kartu BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi Jam Sostek Mobile. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Apabila diperlukan informasi lebih jelas lagi, nanti bisa kontak tim kami ya. Ada Mas Wiki, Mbak Farida, Mas Mahendra, dan Mbak Yohan. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida untuk tambahannya. Oh, mohon maaf Bu Dila. Kamu Bu Dila. Ah, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Jika tidak ada, kami akhiri untuk webinar pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan join acara webinar ini. Semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu dan semoga bisa istilahnya memberikan masukan ke Bapak Ibu untuk lebih mensejahterakan kembali para karyawan dan pekerja di tempat kerja seperti itu. Kami tidak henti-hentinya untuk menekankan supaya jika ada kasus kecelakaan kerja dilaporkan secepatnya kepada kami maksimal 2 kali 24 jam supaya kami bisa membantu untuk mengawalnya sampai yang bersangkutan bisa sembuh dan bisa bekerja kembali dan bisa dilayani di Vaskes PLKK Soloraya dengan optimal dan manfaat yang didapatkan bisa maksimal seperti itu. Bu Farida mungkin ada tambahan? Bapak Ibu sekalian, pastikan harus lapor 2 kali 24 jam. Itu kata kuncinya.
lapor 2 kali 24 jam ke BPJS Tenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, jika ada kendala bisa hubungi kontak kami begitu. Kalau ada yang di rumah sakit ada yang tidak sesuai, bisa juga Bapak Ibu sekalian kontak kami. Jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian download aplikasi JMO. Tenaga kerjanya suruh aplikasi pakai JMO karena biar kalau ada apa-apa kartu tersebut sudah ada di HP masing-masing karyawan. Karena kalau HP pasti bawa, tapi kalau dompet, kartu KTP belum tentu bawa. Begitu nih Bapak Ibu sekalian, nggih. Jangan lupa kalau ada yang mau mengajukan perumahan lewat MLT BPJS Ketenagakerjaan pasti lebih murah begitu. Terima kasih Mas Wiki. Mungkin saja kalau ada kekurangan dari kita Mas Wiki, minta maaf untuk dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa chat, bisa telepon begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rida. Saya tutup nih Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nantikan tema setiap minggunya ya. Udah lakukan pengkinian data, dapatkan informasi di mana saja. Join Sostek Mobile, lengkap mudah dan cepat.